اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. مريم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، والحمد لله رب العالمين. Hadratil kiram, bapak-bapak jamaah sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Amin, yang mudah-mudahan pada hari ini yakin Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berharap selalu cucurkan rahmatnya kepada kita. Juga teruntuk kepada Dewan Guru, guru-guru kita semua, Bapak Ki Haji Ustaz Encai Burhan, Bapak Ki Haji Abi Halim, Bapak Kiai Baisuni, Bapak Kiai Haji Al-Habib Amri Azamatkan, mata'amallahu fi tuli hayatihim. InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru kita semuanya mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga teruntuk kepada Ketua DKM beserta jajarannya, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan penjagaan istiqamah fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ada kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah guru saya, Bapak Kiai Haji Abdullah Maksum, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah. Dulu mondok tahun 2003-2004, setahun setengah. Beliau adalah ulama ahli fikih ya. Kemarin Jumat sore meninggal, dan mudah-mudahan segala amal beliau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah. Banyak sekali kesan dengan beliau, jadi beliau itu sering ngajak kalau ceramah, kalau acara maulidan, alhamdulillah suka diajak gitu ya. Dari sekian berapa ribu santri ada 1000. InsyaAllah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ada cinta terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah, maka di situ ada pintu terbuka, InsyaAllah Allah akan mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, yang selanjutnya temanya adalah babu istihbabil mal wal umri lit ta'at. Menerangkan bagaimana mempergunakan harta, yang harta ini memang manfaat menurut Allah, wal umri lit ta'at, dan menggunakan umur kita untuk taat kepada Allah. Satu penggalan hadis, nanti kita akan lanjut daripada Imam Ahmad. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya baca hadis sampai bengong. Ini hadis kata baginda Rasul, isinya dulu nih. Dari mulai lahir sampai meninggal enggak pernah maksiat. Ibadahnya nomor wahid. Tapi masih nyesal. Kita bacakan hadisnya ya. Allahu Akbar. Qala inna abdan law kharra ala wajhihi. Baginda Rasul sampaikan, sesungguhnya seorang hamba, andai saja dia sujud di atas wajahnya, min yauma ulida, dari mulai dilahirkan, dalam artian dari mulai dia umur balik, ila ayyamuta haraman, sampai masa tuanya ibadahnya enggak pernah putus. Allah, berjamaahnya enggak pernah putus. Contoh umurnya 70 tahun, dari mulai potong 15 tahun, 65 tahun enggak pernah putus berjamaah. Andai saja ada seperti itu, kata baginda Rasul, baca Qur'annya seminggu sekali hatam, sedekahnya setiap hari, enggak pernah watar fatain, enggak pernah maksiat sedikit pun, fitaatillah lahaqara, tetap menyesal. Coba lahaqarahu, terus orang itu di alam kubur, maka kata baginda Rasul, lahaqarahu dzalikal yauman, orang itu tetap menyesal. Allahu akbar. Menyesal di sini lahaqarahu ay ba'dahu qalilan. Ya Allah, ini saya ibadah sedikit amat ya, kurang maksimal amat ya. Padahal itu sholatnya gak pernah ketinggalan sholat berjamaah.
Nanti ada amalan-amalan, ya Allah coba saya waktu itu sholat hajatnya 100 rakaat. Saya baru kuat 50 rakaat. Almarhum Ki Haji Iskandar SK itu, kata anak beliau, ayah itu udah 30 tahun setiap malam sholat 100 rakaat. Walaupun lagi sakit 40 rakaat. Terus Imam Ahmad bin Hambal, kata anaknya, waktu ayah masih muda umur 30, Imam Ahmad itu kan anaknya namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Muhammad bin Hambal. Waktu ayah umur 35 itu 600 rakaat. Tapi ketika udah agak tua, agak sepuh, 300 rakaat. Itu sampai 80 tahun Imam Ahmad itu 300 rakaat. Maksudnya apa? Walau wadda annahu rudda ila dunya. Ini orang yang rajin ibadah, yang enggak pernah maksiat sedikit pun, ingin dikembalikan lagi ke dunia. Coba. Tapi bukan nyesal apa ya? Dalam artian, tetap dia mendapatkan kenikmatan, tapi bicara begitu dalam keadaan mendapat raudhatun min riyadil jinan, dalam keadaan senang, pengen dikembalikan ke dunia dalam keadaan senang tetap. Jadi boleh itu. Kama yazdadu fil ajri wasawab. Jadi tetap haus. Ya Allah coba saya dibalikin ke dunia. Saya pengen pokoknya rumah semuanya saya jual, pengen sedekahkan. Itu dalam artian ini membuktikan bahwa setiap ibadah kita itu pasti ada catatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nasihat buat saya, buat kita semua sama-sama bareng. Ketika kita ibadah, memang di sini musuh-musuh Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang orientalis membuat suatu alat agar orang supaya riya gimana. Alhamdulillah truk selfie. Alhamdulillah nih, ini bercanda tuh kayak sama teman-teman tuh di grup. Alhamdulillah baru tahajud nih 6 rakaat. Yang satu lagi, alhamdulillah saya udah hatam Quran 2 juz. Itu di grup. Ada yang mengatakan tujuannya syiar boleh, tapi di situ setan bisa sekali ngambil salah untuk supaya riya, untuk supaya ujub, untuk supaya ananiyah, merasa bangga dengan amal perbuatan. Saya sendiri, masya Allah, belum serasa-rasanya kalau untuk menebus surga, nikmat kubur jauh sekali. Tapi insya Allah, mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah, bapak-bapak ibadah, bapak-bapak sholat tahajudnya, sedekahnya bapak-bapak, insya Allah dari sekian banyak ada beberapa rupiah yang tembus membuat Allah jatuh cinta. Itu insya Allah cukup untuk Allah masukkan kita ke dalam surga dan memberikan syafaat izin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, maka dengan tema ini, hadisnya hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, hadza hadisus sahih. Ini adalah hadis sahih. Jadi hadis sahih itu bukan daripada Imam Bukhari. Ada namanya tim 9, tubuh tis'ah, itu sahih semua. Imam Tirmidzi adalah salah satu daripada murid Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari berguru kepada salah satu murid-murid yang sadarnya bersambung kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal. Al-Imam bin Hambal setoran hadisnya 1.200.000 hadis kepada Al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad itu setoran hadisnya 600.000 hadis sahih disetorkan, 600.000 hadis dhaif disetorkan. Kenapa ditanya oleh muridnya? Karena hadis dhaif itu menjadi hasan ketika ada hadis sahih yang mendukung terhadap hadis dhaif tersebut. Jadi jangan main dhaif jangan. Dalam mustalah hadis itu Imam Ahmad bin Hambal kurang lebih menaikkan derajat 600.000 hadis yang dhaif ditaikkan menjadi hasan. Oleh siapa itu? Dikontrol resensinya oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal. Siapa yang nyuruh? Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berapa hafalan hadis? Imam Abu Daud mengatakan, aku mendengar daripada guruku Al-Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hafal kurang lebih 3 juta hadis. Yang diketahui. Yang diketahui. Tapi Imam Syafi'i enggak mengaku itu karangan kitab. Arisalah itu yang nulis murid-muridnya. Bukan beliau. Arisalah itu yang nulis siapa coba? Murid-muridnya. Yang murid-muridnya yang menulis sampai 18 jilid. Jadi Allah, lagi ngaji nih, omongan Imam Syafi'i bertahun-tahun ditulis. 18 jilid hukum semua. Itu
tausiahnya, ilmu yang keluar daripada lisan Imam Syafi'i ditulis oleh murid-muridnya jadi Al-Arisalah 18 jilid. Imla Allah, itu rajin kayak gimana? Tulis ya Allah ya Karim. Jadi nggak ada ngantuk mungkin ya dulu mah ya. Tak ada nundutan, begitu penting ilmu, masya Allah. Baik. Yang selanjutnya, baik, ini agak panjang. Salasun uqsimu alaihinna. Ada 3 pembagian. Wa uhaddisukum hadisan fahfadu. Kalian harus menjaga ini amalan. Yang pertama, fa innahu ma naqasa malun abdin min shadaqatin. 1. Harta tidak akan pernah berkurang ketika disedekahkan. Ini amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Terutama subuh nih ya. Kalau subuh dapat doa khusus daripada malaikat. Allahumma nfiq khalafa. Ya Allah, semoga yang berinfak di subuh ini subuh engkau ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Itu subuh tuh mau berapa aja ya. Baik. Yang kedua, wala dzulmi abdun mudlibatan sabara 'alaiha illa zadallahu biha izzan. Ini yang susah. Tidaklah semata-mata orang yang dizalim kecuali orang ini sabar. Tidak membalas doliman seseorang. Kira-kira hari ini sudah nampak ketika orang-orang Palestina dizolim berpuluh-puluh tahun. Bapak-bapak kita melihat semuanya ya. Bagaimana balasan Allah? Bagaimana balasan Allah? Sabarnya itu udah lewat. Orang-orang Palestina, bapak-bapak, sabar itu udah lewat. Udah lewat batas sabarnya itu. Udah terlalu lama sabarnya. Ya. Syariat ada dari mulai Hamas, pejuang-pejuang. Syariat tetap. Jadi sabarnya orang Palestina itu memang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata puluhan tahun dihancurkan, tidak hancur-hancur, tapi dengan hanya 1 hari 1 malam. Bagi Allah itu selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai, habis. Jadi sekarang udah enggak ada film Hollywood lagi. Studionya jadi abu semuanya. Miskin artis-artisnya, betul. Habis itu kan di situ ada bank. Itu kan ada uang semuanya itu di situ. Berapa teh? Habis jadi bubuk semuanya. Itu balasan yang indah bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan yang indah bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab, tak terduga. Menurut akal dan ilmu kecanggihan mungkin enggak pertahanan yang luar biasa. Dia kan pasang anti angin, anti gempa juga kan. Itu kok bisa selesai seperti bakar kapas, seperti bakar bambu. Itu bukan semata-mata apa. Itu memang sudah Allah siapkan dari mahfud hadiah yang paling cantik, kado terindah untuk anak-anak Palestina. Subhanallah. Itu Allah, bagi Allah mudah. Yang tadinya dia berjaya hidup glamor. Mana ada glamor sekarang ya? Boy, Los Angeles, Hollywood. Sekarang dibalik itu kan yang ikonik itu juga hancur kan? Allahu Akbar. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Itu contoh konkretnya bagaimana balasan orang yang sabar. Dan begitu pun kepada kita. Kalau misalkan ada orang yang zalim, dicemooh kita, diomongin dengan segala rupa, insya Allah sabar. Sabar itu bukan berarti mengalah. Sabar itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada orang yang marah-marah kepada kita anggap puguh, qalu salama. Salama itu tinggalkan. Terus ketika jauh doakan supaya Allah kembalikan bertobat, akhlaknya tidak buruk lagi. Itu maksud di dalam sabar. Baik. Kita lanjut. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Tidaklah semata-mata seorang hamba membuka pintu-pintu masalah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuka daripada pintu kefakiran. Contoh, ada orang yang minta
tolong. Ada orang yang minta tolong. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat lifur sotil aun, orang yang sangat cepat sekali menolong orang lain. Jadi baginda Rasul itu kalau enggak punya makanan, enggak punya. Sudah diceritakan, ini memang pas babnya. Ya Rasulullah, saya lapar, enggak punya makanan. Datang ke istri-istrinya, wahai istri-istriku punya makanan. Itu 9 istrinya sama. Mala adri ya Rasulullah, kami punya makanan hanya 1 air saja. Habis makanan kami. Nyari siapa? Nyari Abu Thalha. Abu Thalha punya makanan enggak? Punya, tapi ini makanan hanya untuk makan putra saya 1. Baginda Rasul dia baca. Akhirnya Abu Thalha mengerti. Buat siapa ya? Ada tamu yang kelaparan. Akhirnya Abu Thalha nidurin anaknya. Kamu tidur katanya. Nanti dibangunkan kalau udah matang. Padahal itu buat nyuguhin anak. Nah itu, begitupun para imam-imam terdahulu. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Abu Hanifah itu pernah ada muridnya yang pinjam uang. Enggak ngaji. Diciriin ini. Jadi banyak itu murid-muridnya pada songong. Pinjam uang sama guru. Pinjam uang sama guru. Jadi Imam Abu Hanifah pas pulang ngaji, ini orang udah diincar, belok kanan. Aduh, kenapa ya? Enggak ingat Imam Abu Hanifah. Kan punya memang ada sebagian riwayat Imam Abu Hanifah punya toko pakaian. Terus, ini pasti belok ke sini nih, saya pegat. Lari langsung dipegang, truk. Kamu kenapa? Ada saya kabur, apa salah? Ini saya malu, nggak pernah ngaji. Kenapa? Saya punya hutang sama imam. Oh ini nganjuk pakaian. Jadi ulama-ulama dulu itu kan memang seperti Syekh Nawawi Banten kan dulunya jual pakaian. Kayak gitu ulama dulu itu. Dipanggul Pak dulu itu. Ya di mana? Ada di Pondok Manggis Mu'alim itu jualan pakaian. Itu ulama dulu kayak gitu. Nah akhirnya kata Imam Abu Hanifah, oh baik kalau begitu, kamu besok ngaji hutang bebas. Yang penting kamu ngaji. Allahu Akbar. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu apa yang terjadi? Imam Syafi'i itu ketika mendapat uang dari Harun ar-Rasyid itu banyak orang fakir miskin. Bahkan Imam Syafi'i waktu berangkat haji itu di pos perbatasan antara Yaman dan menuju Saudi Arabia, mau menuju ke Mekah, itu bikin pos dari mulai subuh sampai zuhur. Imam Syafi'i itu menyediakan 10.000 dirham untuk bekal orang yang mau berangkat haji. Ditanya sama Imam Rabi'i, wahai Imam, malaka lakum, bentar, kalau bekal untukmu ada gak? Malik katanya, udah kosong, lupa buat dirinya bekal. Jadi 10.000 dirham hitung deh. Pokoknya perak ya, kalau dirham itu ya pakai perak, yaitu MM-an pasti. Lupa. Imam Syafi'i itu kalau sedekah suka lupa, buat dirinya nggak ada. Imam Syafi'i itu. Allahu Akbar. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada dalam manaqibnya, beliau ketika ziarah ke makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ziarah, miskin sekali. Imam Syafi'i itu kumuh, nggak punya rumah, di tenda-tenda di pinggiran jalan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10.000 hektar. Bukan 10.000 meter ya. Saya baca dalam 10.000 hektar. Itu yang cerita Dr. Syekh Al-Fadil, turunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu beli tanah 10.000 hektar, bukan 10.000 meter. Berarti berapa kecamatan itulah, satu kampung ya. Setelah itu, baik saya wakafkan ini tanah untuk penduduk Mesir sekitar sebagai penghormatan kepada Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Makanya bapak-bapak kalau nanti ke Mesir, nanti ziarah, bagus-bagus ongkosin saya nanti oleh Rizky ya, bareng-bareng kita ke sana. Nanti ada tulisan Al-Waqif Sahih Hujjatul Islam. Ini kampung tanahnya wakaf daripada Syekhul Islam itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Juga bapak-bapak nanti kalau ke Vatikan lagi liburan nih, nanti cari di mana perpustakaan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Nanti Bapak akan ditunjukkan di bawah. Ada sebuah perpustakaan yang luas sekali. Di situ ada 300.000 buku. Diamankan, dipelihara, bersih. Namanya Asy-Syekhul Islam. Namanya Asy-Syekhul Islam Abdul Qadir Jalani. Dipatikan itu Pak. Menghormat. Jadi kisahnya waktu penumpasan di Irak Baghdad itu kan dibakar. Hanya buku Syekh Abdul Qadir tidak dibakar. Karena apa? Dulu tahu orang Vatikan, Syekh Abdul Qadir Jalani pernah menyelamatkan nyawa orang Nasrani. Dengan menyembelih 40 kuda merah, diambil jantungnya, dikasih makan, sembuh orang Nasrani sampai masuk Islam. Itu tembus sampai Vatikan sejarahnya. Dan mereka sebagai balas budi, karangannya tidak dibakar. Allah. Saya ada kitabnya. Kitabnya ada, nanti saya bawa. Tulisannya Min Italia. Ini diambil daripada Vatikan Italia. Dan saya bawa kitabnya ada ya. Punya, beli kemarin. Udah lama, bukan kemarin, udah 6 bulan yang lalu. Insya Allah. Ya, baik. Terus illa baba fakirin. Makanya wali-wali itu kaya-kaya, cuman kekayaannya tidak disimpan di dalam hati. Kekayaannya tidak lama di dalam genggaman. Ya, kekayaannya tidak lama di dalam genggaman. Karihil mursalah langsung diberikan kepada orang fakir. Baik, kita lanjut. Wala innama dunya li arbatin nafarin. Nah, ada lagi. Dunia itu, di dunia nih bapak-bapak enggak lepas daripada 4 golongan. Enggak lepas. Bapak-bapak nyari dari ufuk timur sampai ufuk barat, pasti enggak lepas daripada 4 golongan ini. Pertama, abdun rojaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba, dia dikasih harta, dikasih ilmu agama, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Udah gitu orang yang ibadahnya hebat, wa yasilu rahimah, suka menyambung silaturahmi, wa ya'malu lillah, beramal karena Allah, fahada bi abdul manazil. Wah, ini adalah derajat yang paling tinggi. Udah kaya, ilmu agamanya bagus, ibadahnya bagus, nggak pernah maksiat, nyambung tali silaturahmi, low profile, orangnya baik, akhlaknya bagus. Allah. Terus dia karena Allah. Kata baginda Rasul, ini biabdolil manazil, yang paling tinggi. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh pertamanya. Dikasih ilmu. Jadi yang bisa mengalahkan keilmuan iblis ya baginda Rasul. Selain itu semuanya kalah ilmunya sama iblis. Pinter iblis. Namun ada yang lebih tinggi ilmunya daripada iblis, siapa? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cek ya. Malan, kaya. Wa wajadaka dhalang fahada. Baginda Rasul aja ini kita. Wa wajadaka ailan fa agna. 13 tahun diajarkan bisnis dagang, sukses. Kaya. Ada yang ngitung. Ingat ya waktu keluar itu ada yang ahli ekonomi ngitung per kapita atau per apa gitu ya. Enggak tahu berapa per kapita. Itu 3 triliun. Berapa per kapita? Enggak tahu. Per kapita itu 3 triliun. Mohon maaf. Nah, wa wajadaka ailan fa agna. Kaya. Ketika menikah dengan Siti Khadijah 21 onta. Di uangnya 500 juta. Terus ini bagi Rasul contohnya. Bi abdulil manazil, setinggi-tingginya derajat. Terus baginda Rasul itu gaul sama siapa aja, menyambung silaturahmi sama siapa. Mau yang benci Abu Jahal itu kan benci, disambung 100 kali datang ke rumahnya. Wa yasilu rahim. Terus apalagi orang yang suka. Itu siapa? Baginda Rasulullah. Dan para sahabat, para tabiin enggak jauh daripada sifat baginda Rasul, sudah pasti bi abdul manazil.
Cuman tidak mungkin yang sempurna itu pasti adalah baginda Rasulullah SAW. 4 imam ini hampir sama dengan baginda Rasul mengikuti. Ilmunya luar biasa, menyambung tali silaturahmi, mendatangi undangan raja, takwanya luar biasa. Imam Malik itu bapak-bapak, jangan sampai salah paham, itu kalau sholat zuhur 1:30 kalau dipakai jam. Ada dalaman Imam Malik. Jadi Imam Malik itu kalau sholat asarnya 4:30 nih, kalau pengen tahu nih Imam Malik ngaji terus ngaji. Sholat asarnya jam 4:30, sholat isanya jam 10. Kadang jam 11, karena disugli tolak. Ada itu adu muridnya, lagi ngaji pas ajan. Jadi kan waktu itu Imam Malik ya sekaligus ketua DKM-nya lah kalau bahasa kita mah ya. Dan ngajinya di Raudhah, kebayang nggak? Di Raudhah antara mimbar baginda Rasul dan maka baginda. Itu ngaji di Raudhah. Jadi hari-hari santrinya di taman-taman surga. Jadi pantesan ini kata guru, pantesan enggak mau suruh pindah kan Imam Harun Ar-Rasyid itu nyuruh pindah, dikasih uang 3.000 dinar, 14 miliaran, suruh pindah, beli tanah, nanti bikin pondok, dibalikin lagi. Apa kata Imam Malik? Saya tidak mungkin berjauhan dengan kekasih Allah, dengan orang paling mulia. Jadi Imam Malik sampai wafat nggak punya rumah, meninggalnya dimakamkan di Mesir. Baik, Imam Malik coba. Itu Imam Malik ada yang sholat duluan nih, cerita itu dulu. Ya rugi sekali ini orang. Jadi nggak nurut sama guru. Kata Imam Malik, atau tenang berjamaah kita. Cuman ini tanggung bab. Ini tanggung bab, makanya boleh sholat itu, sholat isya terutama yuqaddimuha ahyanan wa yuakhiruha ahyanan. Boleh didahulukan dan boleh diakhirkan. Nah, sama Imam Abu Hanifah sama dermawannya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu orangnya low profile. Sudah kaya tapi sederhana, 300 toko. Kan banyak itu cerita komplitnya. Cuman di akhir-akhir hayatnya ya diurus sama anak-anak. Punya 300 toko Pak, bapak-bapak. Kaya. Nyambung silaturahmi, sholatnya 300 rakaat. Khatam Quran setiap hari. Tapi sederhana, dari Basra ke Kufah, itu kemalaman nginep di masjid. Di masjid diusir sama merbot. Masya Allah. Kalau kira-kira mufti itu ya, nggak tahu saya MUI Bogor. Kalau sekarang itu, sepertinya gitu. Imam, oh ya udah, tidurnya di tempat pemasakan pembuatan roti. Mereka itu hampir mirip dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat buat warasatul anbiya ya, buat ustadz, buat saya, buat kita semua. Jadi dermawan itu bukan berlaku untuk orang-orang kaya. Ulama, kiai, ustadz itu harus dermawan. Seperti itu. Baik. Kita lanjut. Wa abdun rajaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malam. Ada seorang hamba dikasih ilmu tapi dia miskin. Fahuwa shadiqun niyah. Itulah sebaik-baiknya niat, sebenar-benarnya niat. Jadi begini. Ada kiai kaya, ada kiai yang memang ekonominya biasa. Banyak gak? Banyak. Dari dulu sampai sekarang ada. Kalau Sofyan As-Sauri di kampung, sederhana, ya biasa gitu. Orang menengah ke bawah kalau dalam ekonomi. Imam An-Nawawi kaya, hidup di kota. Nah, makanya kata guru kalau di kota, kalau bisa ini jangan memperlihatkan kucal kiai kalau di kota. Itu kata guru, itu ada Imam An-Nawawi. An-Nawawi itu mentere, pakai jas, harus necis. Pakai motor yang bagus. Saya dulu pertama punya motor tulang, Win apa-apa tuh. Diledekin, pulang Jumat hilang motor. Ternyata digantung. Ibu saya nangis, sakit hati, beliin Vario. Allahu Akbar. Nah, ada di kampung kan, pokoknya itu kiai di kampung, pengalaman ini aja.
waktu di Cianjur kan, kalau di Cikole pakai yang barusan meninggal memang kaya bapak-bapak, kaya. Mobilnya itu Alphard, kaya, tapi takwanya luar biasa, ngajarnya itu kalau ngajar Fathul Muin dari jam 8 pagi sampai zuhur baru berhenti. Kamar dikunci, nggak bisa pulang kita bapak-bapak. Aduh, itu saya kalau ngaji udah ngantuk, pengen tidur. Pertama lagi baru-baru santri, mau ngapain katanya? Tidur balik katanya. Aduh, ke masjid dikunci. Ketat itu Cikole. Allah, masya Allah, kenangan itu. Kalau di Cikole karena kota kan itu. Cikole itu dekat alun-alun. Lebih dekat ke Tasik. Ada mobilnya Alphard, keren emang, tinggi, jas terus bapak-bapak itu, pakai hijab Masum. Keren. Karena di kota. Nah, terus saya mondok di Cianjur, Kiai Ade Zakaria, 14 pan ilmu waktu ngaji Alfiyah, Johara Maknun waktu itu. Ukudul Juman Mustalah Hadis. Namanya Faidul Khabir min Hajudawi Nador. Kitabnya itu kitab dokter semua bapak-bapak, levelnya. Tapi itu Pak Kiai sederhana. Pakaian itu pakai koko, kayaknya kayak mangga. Terus kayak Gus Baha ininya, gimana? Gus Baha. Kalau ngajar santai, tapi udah ngolotok ininya. Sampai gini, masya Allah, nerangin Alfiyah tuh udah gini aja. Kita yang sibuk nulis. Nerangin mustalah hadis, bagaimana pembagian hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, sambil gini aja. Gini, merem. Tapi low profil. Kokoknya kokok udah lama, pakaiannya pakaian cap mangga. Kerenan murid-muridnya. Muridnya BHS, kata saya. Nah, itu ada banyak. Mama Sanja, tapi memang Allah kasih rezeki luar biasa. Mama Sanja yang di mana? Di Pandeglang, yang Alfiyah. Macul tiap hari. Mama Abuya Dimyati, itu apa? Gubuk. Tapi sekarang memang luar biasa dikasih gubuk. Nah, ada yang seperti itu. Kata baginda Rasul dikunia, itu yang seluruhnya niat itu. Enggak ke pemerintah, enggak. Yang di mana tuh? Sidogiri, mana ada dari mulai berdiri sampai sekarang, mana ada minta proposal ke pemerintah? Enggak ada. Itu di kampung-kampung, subhanallah. Ada kayak gitu ya. Lau anna limalan, terus ngomong ini contoh, ada orang dikasih ilmu. Lau anna limalan la amiltu mi amalin fulan fa ajruhu ma sawaun. Nah, ini seperti sahabat ahli sufah. Coba kalau saya kayak orang-orang kaya, pasti saya kayak mereka akan sedekah. Makanya untuk orang fakir baginda Rasul ngasih wiridan yang pahalanya sedekah apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, itu sama dengan sedekah. Terus pahala haji atau umroh itu berangkat Jumatan. Baik, kita lanjut. Wa abdun rajaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yatakhabbathu fi malihi bighairi ilmin. Ada orang yang dikasih harta tapi nggak punya ilmu agama. Waduh, bapak-bapak, banyak nggak kayak gitu? Untuk biduan berani nyawer 20 juta. Manggil kiai itu dipongkor maksudnya. Kejadian dulu. Manggil kiai, saya nganter almarhum Ki Hodang. 2 juta. Jadi lebih suka dikorbankan untuk maksiat. Kata baginda Rasul, ya takhabbatu fi malihi. Qarun itu 70 muatan onta itu kuncinya. Untuk dipinta zakat beberapa kambing aja nggak mau oleh Nabi Musa. Karena nggak punya ilmu, layat takifihi robbah, nggak bertakwa kepada Allah. Maksudnya dia kaya tapi nggak pernah sholat. Wala yasilu fihi rahimah, sombong, nggak mau kenal sama saudara. Waduh, kan banyak gitu ya. Orang kaya baru lagi miskinnya, pas udah kaya, siapa ya? Aduh, satu kobong.
Astagfirullahaladzim. Ada gitu saya dulu waktu Pongkor itu ada teman satu kamar waktu di Ciamis. Kayak Pak punya mobil 3, emas ya. Aduh. Ketemu. Ngobrol. Kang. Saha ieu cenah astagfirullah. Saha ieu. Senyum, oh ya udah kerja aja langsung. Terus saya pakai motor Cina mau berangkat ini. Teman sekobong itu memang aduh. Itu orang, makanya Allah Maha tahu kalau ada orang nggak siap kaya, kenapa nggak kaya? Memang kalau dikasih kaya seperti itu. Baik. Wala ya'malu fihi bihaq, nggak pernah berbuat amal yang baik. Yang terakhir, fahada bi akhbasil manazil, ini derajat yang paling rendah nih. Wa abdun lam yarzuqhumullahu malan, kata baginda Rasul, wala ilman. Orang enggak dikasih harta, enggak punya ilmu agama. Berarti ini ada hadisnya. Udah fakir, udah miskin, enggak punya ilmu agama. Ini hadisnya. Enggak sholat, sombong. Kata baginda Rasul, fahada bi akhbasil manazil, ini seburuk-buruknya derajat. Ada gak kayak gitu orang? Banyak ya. Banyak kayak gitu. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maafnya ini agak masuk angin, kayaknya angin duduk ya. Memang harus sehat, sakit kali ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.